Siap menganalisa atau menguasai rumus-rumus ini, Pak? Siap, insya Siap. Allah, Pak. Oke, Siap. kita coba. Kalau selesai malam ini berarti malam berikutnya nggak usah belajar lagi, Pak. Kalau paham ini ya, Jangan, langsung langsung baca. Oke, jangan belum pertama bisa. ini ya, ini rumus satu, Pak. Ini ikrok satu, mudah masih, karena ikrok satu kan, belajar aba gitu kan. Berarti yang akan kita baca itu namanya kalimat, Pak. Yang akan kita cari tahu harokatnya itu adalah kalimat. Kali Kalimat itu, Pak, dalam bahasa Arab mau cari kemana saja itu cuma ada tiga, isim, fi'il, huruf. huruf Pak, kalimat ada berapa? Saya minta ulangi. Tiga. Apa saja? tiga. Isim, fi'il, huruf. Oke. Nah, cara bacanya bagaimana? Ini pilihannya, Pak. Nanti setelah sampean menentukan ini kalimat isim, pilihannya apa? Ini isim yang mu'rob, apakah isim yang mabni? Apa mu'rob, Pak? Mas, semuanya Berubah. berubah. Apakah isim yang mabni? Mabni itu apa? Tidak bisa diubah. Tidak berubah. Mm-mm. Ya, contohnya huwa ya selamanya akan baca huwa sampai kiamat kurang sehari bacaannya huwa. Maka kalau sampean sudah menentukan itu adalah mu'rab, Pak, maka kita tinggal pilih apakah rofa, apakah nasab, apakah jar. Oke, jadi kalau isim ada berapa irob? Tiga. Rofa, nasab, jar. Rapat langsung. Ya. Oke. Kalau mabni sudah tidak ada pembahasan lagi. Mabni ya sudah selesai. Tinggal kita artikan. Tapi kalau mu'rob, pertanyaan berikutnya, i'robnya apa, Pak? Saya tanya, rofa, nasab, jar. Terus untuk mengetahui bagaimana, masih belum terjawab di rumus ini. Ya, ini ibaratnya kita yang penting mengenal ini namanya alif, Pak. Kapan dibaca A, kapan dibaca I itu masih belum tahu. Kapan berbunyi A, kapan berbunyi I, kapan berbunyi U. Anggap seperti itu. Ini ba, entah kapan dibaca ba, kapan dibaca berbunyi bi, kapan berbunyi bu, itu masih belum terjawab. Maka butuh yang namanya rumus tanda baca. Paham, Pak ya? Rumus tanda baca. Itu namanya alamatul i'rab. Pak, sampai di sini paham ya? Kalau fiil, Pak, fiil itu juga sama. Ada namanya fiil itu mu'rab, ada namanya fiil mabni. Berarti kalau fiil pasti yang saya tanyakan ini termasuk fiil mu'rab atau fiil mabni nantinya. Maka kalau mu'rab itu pilihannya apa, Pak? Pilihannya Rofa, rofa, nasab, nasab, jazm. jazm. Berarti kalau fiil tidak bisa apa? I'rab yang tidak masuk pada fiil. Jar. Jar. Kalau i'rab yang tidak masuk pada isim, Jazm. jazm. I'rab yang Jazm. bisa masuk pada fiil dan isim, Rofa, Rafa nasab. sama nasab. rofa sama nasab. Oke. Kalau huruf maka selamanya Mabni. abni wa kullu harfin mustahikun lil bina, itu kata Alfiyah. Oke. Kalau memang sudah paham rumus ini, yakin? Paham? Kalau Insya Allah. isim nanti pilihannya mu'rab mabni, kalau mu'rab itu rofa nasab jar. Kalau mabni ya sudah selesai. Kalau fi'il mu'rab dan mabni. Kalau mu'rab rofa nasab jazam. Kita pindah pada rumus kedua. Maka setelah itu kita akan mempelajari tentang fi'il, Pak. Cuma fi'il itu ada macam-macamnya, Pak. Yo, coba perhatikan ini ya, Pak, Mas semuanya. Fi'il dibagi berapa? Atau model fi'il ada tiga. Madi, mudhari, amar. Ini sengaja saya sebut duluan amar karena dua-duanya ini mabni. Kan tadi ada dua kemungkinan kalau fi'il. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Semua fi'il madi, semua fi'il Amar. amar, dan Ilmudore. sebagian fi'il mudhari. Ya, karena fi'il mudhari
bercabang, ada yang mu'rab, ada yang Mabni. mabni. Nah, coba kita lihat alurnya ya. Jadi fi'il madhi itu semuanya mabni, nanti akhiran fi'il madhi itu Pak, akhirannya itu kalau bukan fathah, dhammah, sukun. Contoh yang fathah biar ada contohnya. Contohnya adalah fathah, Pak. Coba, ini huruf haknya yang dimaksud. Coba, apa harokatnya terakhirnya? Mabni, berarti ini Fathah. mabni apa? Ini fathah. Oke. Kemudian kalau saya bilang fatahu, coba huruf haknya ini mabni apa? Doma. Mabni dhamma. Kalau saya bilang fatahtu, coba huruf haknya ini harakatnya apa? Sukun. Jazam. Sukun, Pak. Jadi kalau mabni itu Sukun. gak ada istilah jazam. Harokatnya langsung pada harokat ya. Coba dicatat bahwa kalau mabni itu tidak ada istilah i'rab. Langsung pada harokat. Kalau dia fathah berarti mabni fathah. Kalau dia suku dhammah dia disebut mabni dhammah. Kalau dia sukun disebut mabni sukun. Berarti rumus fi'il madi itu akhirannya tidak lepas dari apa? Fathah, dhammah, sukun. Kalau fi'il amar, Pak, dia tidak lepas dari sukun, membuang huruf ilat, membuang huruf nun. Pak, paham ya? Contoh, saya bilang usjud, Pak. Ini fi'il amar. Usjud. Berarti di sini akhirannya apa harokatnya? Usjud. Sukun. Sukun. Berarti di sini fi'il amar mabni apa? Sukun. Sukun. Kalau saya bilang ud'o, harokat terakhirnya apa? Nah, maka disinilah yang agak ribet. Ini asalnya seperti ini, Pak Mas. Berarti ketika tidak ada wawunya, disebut apa? Membuang huruf Ilah. ilat. Oke, inilah yang disebut dengan membuang huruf ilat. Huruf ilah. Ilah. Kalau saya bilang ya Maryamuk nuti, uknuti, uknuti, ya uknuti, Nuti. berkunutlah, wasjudi misalnya, sujudlah. Asalnya itu adalah uknutina. Berarti yang dibuang apa di sini? Nun. Non. Non. Pak, nah itu perlu di save bahwa fi'il amar tidak lepas dari tiga mabni ini. Mabni apa? Sukun. Kun. Membuang huruf ilat. Ya, Membuang huruf nun. ya. Nah, kalau fi'il mudhari itu dua kemungkinan, Pak. Bisa mabni, bisa mu'rab. Nah, cara mengetahui mudhari, mabni atau mu'rab itu ingat, Pak, nun. Ini huruf nun. Jadi kalau dia ada nun setelahnya, tapi dengan catatan itu nun taukid atau nun jamak niswah. Nun jamak Yes, ya. maka dia akan jadi mabni, Pak. Misalnya saya bilang dorobna. Ah, kok dorobna? Fi'il mudhari ya. Maaf. Yadribna. Ini nun jamak niswah namanya. Maka dipastikan dia wajib sukun. Yadribna. Tapi kalau saya bilang la azidanna, maka dia dipastikan mabni fathah. Jadi mabninya dua kemungkinan. Nanti ada yang mabni fathah, yaitu ketika bertemu dengan nun taukid. Ada yang mabni sukun ketika bertemu dengan nun jamak niswah. Jangan. Oke, tak ulangi. Saya mau tanya, kapan fi'il mudhari mabni? Ayo, langsung jawab bisa sekarang, Pak. Kapan? Masih ingat? Apabila Non bertemu nun taukid non jamak nisbah. atau nun jamak niswah. Kalau bertemu dengan nun taukid, mabninya mabni apa? Tahu. Ini nah, dua kemungkinannya. Fathah antara fathah sama sukun. Ini yang non taukid, Pak. Apa? Non tau. Ini yang jamak
Wah. Niswa. Oh, berarti fi'il mudhari kapan mabni fathah? Jawabannya? Nun taukid. Iya, nun taukid gimana dulu, Pak? Lengkapi. Bersambung dengan nun taukid, Ustaz. Apabila Bersambung dengan nun ya taukid. bersambung atau bertemu dengan non taukid. Taukid. Kapan itu mabni sukun? Kalau bersambung bertemu dengan nun niswa. Oke. Kemudian mu'rab kapan? Tinggal hilangkan saja. Berarti kalau tidak bertemu dengan nun taukid Taukid atau nun jamak sama niswa, nun gampang niswa. ya. Balik saja. Kalau mabni itu bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswa, kalau mu'rab berarti Tidak bertemu. tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswa. Ya contohnya ya gak bertemu seperti yadribu, yansuru. Maka kalau dia mu'rab ada berapa i'rabnya? Rofa, nasab, Jazm. ya. Jadi ini namanya i'rab, Pak. Mas semuanya. Nanti i'rab ini butuh yang namanya tanda i'rab. Ini loh turunannya. Ya, oke. Jadi kalau rofa tanda i'rabnya apa? Satu, bisa menggunakan dhammah. Dhammahnya bisa nampak disebut dhammah apa? Dohir. Ya, ada namanya dhammah tidak nampak disebut dhammah apa? Muka. Apa itu? Ya, contohnya apa? Ini sekedar contoh, nanti saya ulas lagi. Cuma yang kalau rumus luarnya ini dipastikan sampean apa namanya? Wajib mengetahui ini, dan kalau andai kata diajak praktek cuma sampean nggak tahu detailnya, seperti itu loh Pak Yunus ya. Mas semuanya. Cuma nggak tahu detailnya. Oke, jadi misalnya yanwi, Pak. Coba di sini rofa. Nah, di sini rofa. Cuma rofanya karena gak ada harakatnya disebut dhamma apa? Muqaddarah. Roh. Beda dengan yadribu. Coba huruf ba-nya di sini harakat terakhirnya. Dhamma zahirah. Ya. Ini dhamma zahirah. Nah, untuk mengetahui kenapa di sini disebut rofa, nanti dilihat Pak. Kalau di depannya gak ada amil, gak ada an, gak ada lam, berarti disebut rofa. Nah, kalau yang nasab, itu nasab sampean ambil sampel saja an. Nah, nanti nasabnya itu ada yang fathah zahir. Jadi dibaca Dribah. riba. Nah, nanti ada yang fathah muqaddar juga. Fathah muqaddar itu seperti halnya ayyakhsha, Pak. Apa? Ayaksha. Ya. Kalau jazm, Pak, jazm menggunakan sukun. Bisa membuang huruf ilat, bisa membuang huruf non. Contoh, berarti harus ada amilnya, Pak. Di sini lam, Pak. Contohnya saja lam ya. Ambil sampel lam. Misalnya dibaca lam yadrib. Coba akhirannya apa ini? Lam Sukun. yadrib. Berarti ini yang dimaksud dengan jazm dengan sukun. Kemudian kalau saya bilang lam yanwi, berarti di sini asalnya yanwi tadi ada ya-nya, sekarang nggak ada. Berarti disebut dengan membuang Huruf ya. ilah. Jadi kalau saya bilang lam taf alu, asalnya taf aluna, maka di sini disebut dengan membuang huruf non. Asalnya taf aluna menjadi lam taf alu. Maka inilah yang disebut dengan rumus apa, Pak? Rumus tentang fiil. Rumus 3. Nah, kalau fiil itu sudah terjawab tadi, Pak ya. Kapan dia menggunakan fathah zahir, kapan menggunakan fathah muqaddar, itu sudah terjawab. Nah, kalau isim, karena isim ini adalah dominan mu'rab, Pak, maka ternyata tanda i'rabnya juga pusing, dan model-model isimnya juga ada 9. Kalau fiil ada berapa model fiil?
Tiga. Tiga. Model fiil ada 3. Model dari fiil mudhari ada berapa? Saya Ada ulangi. satu. Ada dua. 3. Model fiil mudhari itu ada 3, Oh, Pak. ada tiga. Ada Maksudnya tiga. model fiil mudhari yang mu'rab ya. Jadi gini, Jenisnya. model fiil mudhari secara umum itu ya ada yang model mabni akhirannya, ada yang mu'rab akhirannya. Kalau dia mu'rab, maka modelnya itu yang dilihat ini, Pak. Ada sahih Akhir. akhir, mu'tal akhir, Akhir. af'alul khamsah. Khamsah. Karena ini penting untuk kita ketahui karena setiap model fi'il mudhari ini mempunyai tanda i'rab yang berbeda. Kelihatan kan di sini? Dari yang sahih, mu'tal dan af'alul khamsah, ketika rafa dia berbeda tanda i'rabnya gitu. Oke, saya kembalikan. Kalau isim, Mbak, ini tambah ribet lagi. Yang namanya seperti halnya belajar Iqra kan, tambah naik jusnya tambah sulit. Oke, Pak Yunus, bentar lagi Pak, insya Allah selesai. Bentar lagi. Pak, kalau isim yang mu'rab ini ya, model isim yang mu'rab itu modelnya ada 9. Banyak Pak ya. Model isim yang mu'rab ada berapa? 9. Kalau fiil yang mu'rab modelnya ada berapa? 3. Tapi fiil mudhari itu maksudnya. 3. Kalau isim itu ada 9. Mufrad yang pertama. Disebut isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad itu Pak maknanya tunggal satu orang. Zaid, Aliyun, Kitabun. Iya kalau tahu artinya. Repot juga Pak kalau ditanya seperti itu. Iya kalau tahu artinya itu tunggal maknanya. Ya nggak usah Pak. Nanti memang harus tahu artinya juga. Ngapain kita belajar nahu kalau nggak mau tahu artinya seperti itu kan? Terus kemudian ada yang tasniyah Pak. Jadi Pak, mohon maaf, untuk yang mufrad ini memang tidak bisa dideteksi dari lafadznya. Ini harus melihat pada artinya Pak. Paham Pak ya? Karena tidak bisa mengandalkan pada lafadznya. Beda dengan isim tasniyah Pak. Isim tasniyah itu bisa dilihat dari alif dan nun. Namanya tasniyah. Zaidani, Kitabani. Tapi tidak 100% setiap ada alif dan nun itu isim tasniyah. Paham, Pak? Contoh Ramadan, Pak. Apa? Ramadan. Kita tidak mungkin mengandalkan melihat lafadznya. Maka lagi-lagi yang berperan adalah makna. Karena Ramadan bukan 2, tapi 1 saja seperti itu loh. Paham, Bang? Maka inti dari belajar itu ya kita harus tahu maknanya. Caranya bagaimana? Gimana caranya, Pak? Lihat kamu. Ngaji, Pak. Gak ada solusi lagi selain buka kamus atau ikut ngaji. Karena mau jadi TKI ya percuma juga. Karena ya gak akan belajar tentang isim tasniyah seperti ini orang Arabnya. Iya benar Pak. Saya akan jadi TKW Pak. Ustaz. Oke. Jamak taksir lagi-lagi di sini harus mengetahui apa? Lafad, apa maknanya. Misalnya kalau seperti halnya kulubun, Pak. Kulubun. Itu artinya ya macam-macam hati atau furudun, fardu-fardu. Kalau ini kulubun hati-hati ya. Kalau hati-hati nggak paham malah ya. Hati-hati. Beberapa hati gitu lah. Kalau kita mengandalkan lafadznya ini nih. Kenapa saya mengajak mengandalkan maknanya? Nanti ada kembarannya Pak. Namanya julusun. Ini tunggal loh Pak. Julusun itu artinya duduk, bukan duduk-duduk. Iya kan? Ada qu'udun. Artinya ya duduk. Paham?
Yang ini mufrad, yang ini jamak. Maka sekali lagi harus mengandalkan apa? Makna. Mak. Maknanya, melihat kamus, Pak. Ada yang ketiga, keempat ya. Jamak mudzakkar salim ini bisa mengandalkan lafadznya, yaitu ditandai dengan waw dan nun. Misalnya al-muslimuna. Iya kan? Bisa dilihat dari lafadznya. Jamak muannas salim ini bisa mengandalkan lafadznya, yaitu diakhiri alif dan ta. Nun. Alif dan ta. Al-muslimatu. Al-mu'minatu. Kemudian asmaul khamsah ini terbatas, hanya ada 5, yaitu abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Ini mengandalkan apa berarti? Lafad. Paham Pak ya? Isim maksur ini mengandalkan lafadznya, yaitu kalau ada alif maksurah. Alif tak apa? Alif namanya ya seperti halnya apa isim maksur itu diakhiri alif lazimah, Pak. Harus apa? Melihat akhirannya. Contohnya adalah al-mustafa misalnya, al-mustafa, al-murtado. Nah, ini huruf ilat. Jadi ini kalau dalam fiil itu mu'tal, Pak, namanya, Pak. Isim mu'tal. Cuma kalau dalam istilah isim itu dikenal isim maksur. Kalau dalam fiil itu ada tiga mu'tal alif waw ya, tapi kalau dalam isim itu cuma dua, Pak. Ada akhirannya alif disebut isim maksur, ada akhirannya iya disebut isim mangkus. Dan yang terakhir itu ada namanya isim ghairu sorif. Itu mengandalkan lafat, Pak, dan maknanya. Oke, berarti model kalimat isim yang penting hafal jumlahnya ada berapa? Model kalimat isim? 9. 9. Oke. Gunanya apa kira-kira Bapak? Mas semuanya, kira-kira gunanya apa? Ini untuk memvalidasi tanda i'rabnya, Pak. Apakah dia menggunakan dhammah, apakah menggunakan alif? Setiap model isim maka berbeda cara tanda bacanya atau tanda i'rabnya. Setiap isim itu mempunyai tanda i'rab yang berbeda. Berbeda. Maka harus tahu mufrad ini yang memang asal, Pak, ini aslinya. Asli dari isim itu, yaitu dhammah, fathah, kasrah. Tasniyah ini sudah keluar dari kebiasaan. Dia tidak menggunakan harokat lagi tanda i'rabnya, tapi menggunakan huruf. Alif, ya, ya. Ini harus hafal rumusnya, Pak. Jamak taksir, dhammah, fathah, kasrah. Normal bersama dengan isim mufrad. Sama dengan isim mufrad. Jamak mudzakkar salim. Rumusnya apa? Waw, ya. Oh iya. Ya. Iya. Maksudnya kalau rafa dengan waw, nasab dengan ya, jar dengan ya. Jamak muannats salim, dhammah, kasrah, Kasroh. asmaul khamsah, waw, alif, ya. Ini menggunakan huruf. Isim maksur malah dia muqaddarah. Jadi karena dia tidak apa ya, sama dengan isim fi'il mu'tal yang tadi itu, dia muqaddar. Begitu juga isim mangkus. Nanti ada yang muqaddar, ada yang dohir. Kalau isim maksur itu semuanya tanpa terkecuali dia muqaddar. Kalau isim munsharif dia normal, cuma gak pakai tanwin, Pak. Tapi nanti jarnya itu menggunakan fathah yang gak normal, dan semuanya tidak boleh tanwin. Rofa, nasab, atau jar. Paham, Pak? Nanti ini diulang, Pak. Ini sesuai rumusannya. Kira-kira paham? Berarti kalau saya tanya, kalau isim dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah model isim, ya. Model i'rabnya dulu, Pak. Berarti kalau kalimat isim secara umum ada berapa i'rabnya? 2. Apa saja, Pak? Pokok salah, Pak. Kalau kalimat isim model akhirannya akhir, 2. ya, 2 apa saja, Pak?
mu'rab dan Mabni. kalau isim itu mu'rab berarti i'rabnya ada berapa? 9. Ada 9. Kemudian eh masing-masing dia mempunyai tanda i'rab. Ya ini belum saya tanyakan, nanti saja. Nah, yang kedua, Pak, kapan isim itu mabni? Apabila dia terdiri dari 6 isim ini. Satu, isim apa namanya ini? Mausul. Yang kedua isim, Isyarah. yang ketiga isim, Domir. yang keempat isim, Syarat. isim syarat, 5 isim istifham, 6 isim Istifham. Fi'il. fi'il ya Pak, jangan sampai salah. Ini isim fi'il bukan isim fa'il. Nah, isim Oke. fi'il. Maka sebenarnya ya sudah selesai kalau mabni. Cuma kita mau tahu apa sih isim mausul itu seperti apa lafadz-lafadznya. Nanti saya akan kenalkan lafadz-lafadznya. Begitu juga isim isyarah dan sampai isim fi'il. Maka yang terakhir itu kita akan menjawab Pak, kapan itu isim rofa? Kalau fi'il gampang ya, dia kelihatan amilnya itu loh Pak. Ada an, ada lam. Kalau tidak ada an dan lam berarti dia rofa. Kalau isim ini yang ribet Pak. Kapan isim itu rofa, kapan itu isim nasab, dan kapan isim itu jar? Iya. Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada pada rumus keempat. Isim itu akan dibaca rofa kalau terdiri, ya maaf, kok ke ini terus. Sebentar Pak. Kapan isim itu dibaca rofa? Kalau dia terdiri dari isim yang 7 ini, Pak. Apa saja? Apa Pak? Yang 7 ini? Baca Pak, silakan. Kelihatan sudah? Fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu dia kedudukannya menjadi subjek. Dan inilah inti dari ilmu nahwu, Pak. Kalau sudah gak paham ini ya wallahu a'lam. Apa? Fa'il. Fa'il itu sama dengan apa? Subjek. Pemahamannya secara pemahaman dia adalah subjek. Naibul fa'il apa secara pemahaman? Objek. Dia objek dari kata kerja Sip. pasif. Kemudian mubtada itu apa? Topik pembahasan. Topik pembahasan. Khobar, yang namanya khobar. Khobar itu adalah informasi dari mubtada. Berarti dia penyempurna mubtada atau informasi ya, yang muncul dari adanya mubtada. Kemudian perlu diingat bahwa fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar itu tidak bisa dideteksi dengan lafadznya saja, Pak. Itu lebih dominan pada konteks kalimatnya, pemahaman. Nah, itulah yang sulit, Pak. Mana mubtada, mana fa'il, mana naibul fa'il, itu harus melihat konteks kalimatnya dan tidak bisa mengandalkan melihat lafadznya saja. Walaupun ya bisa sedikit-sedikit tanda-tandanya. Nanti saya akan kasih tanda-tanda fa'il itu mana. Paham-paham, Pak? Mas? Insyaallah. Dan ini butuh, untuk mengenal ini butuh yang namanya jam terbang. Kalau yang ini gampang. Isimnya kana, berarti terletak setelah kana atau saudara-saudaranya, Pak. Begitu juga khobarnya ina. Berarti terletak setelah inah dan saudaranya. Ini mengandalkan lafadz kalau ini. Kemudian yang terakhir itu adalah tawabi. Nanti isinya itu ada naat atau taukid badal, dan ini juga harus mengandalkan pada pemahaman konteks kalimatnya. Oke, yang penting isim yang dibaca rofa ada berapa, Pak? 7. 7. Alhamdulillah. Yang penting jumlahnya saja, Pak, yang saya minta. Kemudian menjawab kapan isim itu nasab?
Kan tadi i'rab ada yang rofa, nasab, ada yang jar kan? Kapan isim yang dibaca rofa? Apabila ada yang 7 tadi. Terdiri dari isim yang 7. Kalau yang nasab, silakan jumlahnya tambah banyak, Pak. Pusing. Ada berapa, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu adalah objek. Maf'ul mutlak itu nanti masdar yang mempunyai makna taukid, hitungan atau bentuk. Yang ketiga, dzarab. Keempat, dzarab itu gampang, Pak, karena dia lafat-lafatnya tentu, yaitu maknanya tempat atau waktu. Maf'ul li ajli itu alasan. Jadi layak dijadikan alasan. Maf'ul ma'ah, dia ada wawu ma'iyah yang mempunyai makna bersama. Ada namanya hal. Ada namanya tamyiz. Yang penting jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tambah 7. 14. Kalau maf'ulnya donna ini ada 2. Kalau mau ditambah dijadikan 2 ya berarti 15. Oke, yang penting jumlahnya ada berapa isim yang dibaca nasab, Pak? 11. Ya, lanjut. Yang terakhir itu kita akan menjawab kapan isim itu dibaca jar. Gampang, Pak. Ini paling kita cepat ketahui. Yang pertama adalah menjadi majrur, yaitu dimasuki huruf jar. Ya. Yang kedua Jar adalah majrur. mudhafun ilaih. Ile. Yang terakhir adalah tawabi. Nah, tawabi itu ikut-ikutan, sama-sama ada kan tadi pada isim yang dibaca rofa ada tawabi kan? Yang nasab ada tawabi. Yang rofa ada tawabi juga. Alhamdulillah. Pusing, Pak ya, Mas semuanya. Sampai di sini.